Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di pelajaran tafsir Bi'ah Qur'aniyah PW Persistri Jawa Barat. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Lail, surat yang ke-92. Termasuk surat Makkiyah dan ayatnya semuanya ada 21, diturunkan ba'da suratil A'la sesudah surat Al-A'la. Baiklah ibu-ibu, kita langsung saja baca terlebih dahulu 4 ayat yang akan dibahas untuk kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Di ayat pertama ditegaskan walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Yang dimaksud menutupi adalah menutupi cahaya siang. Ayat qasaman billaili hina yugshil asya'a wa yuwariha fi dholamihi. Yang dimaksud di situ ya qasaman billaili, yaitu sumpah tentang malam. Hina yugshil asya'a, ketika menutupi segala sesuatu, wa yuwariha fi dholamihi, dan menyembunyikannya di dalam kegelapannya. Wa yakunu fihi mustarahun linnasi ya min a'malihim, linnasi min a'malihim. Dan itu ya, keadaan itu menjadi waktu istirahat untuk manusia dari amalan-amalannya. Bima yashmuluhum minan naumi wal hadwa'i, dan termasuk juga istirahat untuk tidur dan mendapatkan ketenangan. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya bahwa malam itu banyak sekali manfaatnya. Sekalipun dari siang ke malam tentu berubah ya, berubah pasti karena malam dan siang itu tidak pernah mau bertemu dalam satu waktu. Jadi malam dan siang selalu berpisah dengan karakternya masing-masing. Dan malam itu yugshil asya'a tadi, yaitu menutupi segala sesuatu dan menyembunyikan di kegelapannya. Jadi apa yang dilihat pada waktu siang itu di malam hari sudah tidak terlihat lagi sebagian besarnya itu. Kenapa? Karena Allah memberikan malam itu dengan gelapnya. Dan untuk apa gelap itu? Maka di sini dijelaskan untuk supaya manusia bisa istirahat. Min a'malihim, dari pekerjaannya. Jadi setiap hari itu dari pagi sampai petang kita akan melihat orang-orang itu keluar rumah mau kemana gitu. Ada juga yang bertahan di rumah dengan pekerjaannya. Dan semua yang dilakukan membuat mereka capek, membuat mereka lelah. Maka dengan penuh kasih sayang Allah membuat waktu untuk beristirahat itu adalah mencabut terang dan diganti dengan gelap. Maka jika kita menelusuri betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita, maka Allah memberikan kantuk yang tidak bisa tertahan lagi. Ketika cahaya itu dicabut, kemudian Allah memberikan kegelapan, maka tiba-tiba kita diserang kantuk yang tidak bisa ditahan lagi. Maka dengan seperti itulah Allah menyuruh silahkan untuk istirahat karena besok kalian akan melakukan seperti itu juga. Jadi kita diberi tidur, diberi istirahat, karena di sini selain tidur kita juga mendapatkan ketenangan dari waktu
malam itu yang Allah menghiasinya dengan kegelapan tersebut. Jadi gunanya malam itu satu ya, untuk menyembunyikan hal-hal yang tadi terlihat menjadi tersembunyi. Berikutnya Allah membuat waktu untuk beristirahat bagi manusia itu, dan yang ketiganya Allah memberi tidur dan mendapatkan ketenangan. Di ayat kedua, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Jadi Allah di ayat yang ini memperlihatkan juga karakter siang bagaimana ya. Karena tadi sudah disebutkan sebelumnya kalau malam seperti itu, kalau siang bagaimana? Maka Allah memberikan hiasan pada siang hari itu dengan cahaya sehingga tajalla menjadi terang benderang. Nah, maka di sini disebut bizawali dzulmatil laili, dengan menghilangnya ya kegelapan malam, fayataharraqul insanu wal hayawanu, maka bergeraklah manusia dan hewan. Ya, manusia dan hewan bergerak untuk mencari kebutuhannya masing-masing. Karena di sini disebutkan tolaban 5A syihima ya, tolaban 5A syihima, bahwa manusia dan hewan itu ya mencari 5A syihima untuk kehidupannya. Wa bihada yadharu wajhul maslahati fi ikhtilafihima. Dan dengan seperti ini maka terlihatlah gitu. Ada maslahah, ada kemaslahatan, ada kebaikan fi ikhtilafihima, di dalam perbedaan mereka berdua. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu untuk memikirkan tentang siapa manusia, siapa hewan. Nah, bagi kita pasti sepintas saja kita memahami, mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu ya, mencari kehidupannya, tetapi segala sesuatu yang dicari itu harus diarahkan ke satu titik yang bernama ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat jelas ya, sangat tahu tentang ayatnya di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-21 Allah menyebutkan itu, memanggil manusia untuk supaya beribadah kepada Allah. Dan tujuan dari ibadah tersebut bukan keuntungannya bagi Allah, karena Allah sudah terus untung. Allah itu tidak pernah rugi. Dan kita itu diperintah untuk beribadah adalah untuk mencapai satu titik, satu kelas tertentu yang bernama al-muttaqin, supaya kita bertakwa kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita juga memikirkan tentang hewan, karena di sini manusia digandengkan dengan hewan. Hewan juga bergerak, hewan juga hidup, hewan juga punya kebutuhan. Tapi ketika kita membandingkan ya, fihima, di dalam perbedaan keduanya itu, ini jomplang sekali, jauh sekali perbedaannya ya. Manusia diberi akal, hewan tidak diberi akal. Manusia disuruh beribadah, hewan tidak disuruh beribadah. Manusia segala sesuatu ya kebutuhannya banyak sekali, hewan tidak banyak. Maka dengan perbandingan seperti itu, maka kita itu harus bersyukur betapa manusia itu ya disimpan oleh Allah di kelas khusus, yang ini menunjukkan bahwa manusia itu lebih banyak kebutuhannya dan Allah memberikan lebih banyak rizki kepadanya. Kemudian disambung idlauka nadahru kulluhu lailan ya. Andai saja waktu itu semuanya dijadikan malam ya, la ta'addarol ma'asyu 'alan nasi, maka keadaan itu akan menjadi sulit ya, akan menjadi bingung untuk manusia untuk menjalankan kehidupannya. Jadi karena mau berangkat ke sana ke sini ya, kemanapun, maka tentu mereka terhalang dengan kegelapan itu. Pasti karena apa? Karena manusia pada siang hari itu akan benar-benar mempertaruhkan langkahnya itu untuk mencari sesuatu. Maka Allah memberikan cahaya terang benderang itu sehingga manusia melangkah dengan bebas ya, melihat apapun bisa. Karena pada siang hari itu ada para suami yang akan mencari nafkah buat keluarganya, ada para istri untuk membantu suaminya, ada juga para istri untuk dengan seksama menjaga anak-anaknya atau kewajiban-kewajiban lainnya. Maka Allah memberi cahaya terang itu supaya manusia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Kemudian walau kana kulluhu naharon la batolatil maslahatu. Dan andai saja Allah menciptakan semua waktu itu naharon dengan siang, ya, la batolatil maslahatu, maka kebaikan pun akan menjadi gagal. Dalam artian, ya seperti tadi, fungsi manusia harus tidur, manusia harus istirahat. Tapi dengan siang yang terang benderang itu, hiruk pikuk manusia, suara-suara kedengaran semuanya, maka menjadi gagal, menjadi batal. Ya, kemaslahatan itu kenapa? Karena manusia tidak akan sehat tanpa istirahat, tidak akan baik tanpa menenangkan dulu dirinya ya dengan beberapa saat. Maka Allah menjadikan berganti-ganti malam siang dan seterusnya. Nafakana fi ta'aqubihima ayatun balighatun yastadillu biha ala ilmi soni'i wa hikmatihi. Dan dengan seperti itu ya, akibat dari Allah menciptakan siang dan malam itu ya, ayatun balighatun, ada sebuah tanda yang tersampaikan kepada kita, yastadillu biha ala ilmi soni'i wa hikmatihi ya, yang menunjukkan bahwa betapa ilmu Allah itu luar biasa. Pengetahuan Allah ya, ala ilmi soni'i, kemudian wa hikmatihi, dan kebijaksanaannya. Maka kita merasakan semua itu ya, ketika kita diberi malam, kita merasakan manfaatnya luar biasa, diberi siang pun seperti itu. Maka tentu sebagai manusia yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban, maka kita akan membagi waktu. Pada waktu siangnya, ya selain kebutuhan duniawi, pasti kita akan mencari kebutuhan ukhrawi. Maka dibagilah waktu itu, satu untuk apa, yang jelas pada siang itu Allah menantikan catatan dari kita itu yang mewakilkan kepada Rokib dan Atid. Disuruhlah mencatat semua amalan kita. Dan malam juga sama seperti itu, sekalipun disebutkan tadi bahwa malam itu dicabut cahaya menjadi gelap gulita, tujuannya supaya manusia bisa istirahat dengan tenang, mengumpulkan kembali tenaganya untuk digunakan kembali esok hari. Tapi orang yang beriman tetap dia akan berdiri sebentar untuk menghadap Allah, melaksanakan ibadah yang kita biasa mengenalnya adalah minda bisolihina, ya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Apa itu? Yaitu melaksanakan sholat tahajud ya, atau ibadah-ibadah lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan bandingan dari ayat tersebut ya. Iqra'in syi'ta qaulahu, katanya, bacalah. Jadi ini kitab ini menyuruh kita membaca. Jadi kepada para pembaca, iqra, bacalah, in syi'ta, jika kamu mau ya. Apa yang harus dibaca itu? Qaulahu. Jadi firman Allah yang lain. Maka di sini ada surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayatnya ke-62. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang. Khilfatan itu silih berganti ya. Liman aroda, bagi siapa saja, ayyadakaro ya. Untuk orang-orang, untuk siapapun yang mau mengingat. Yaddakaro itu mengingat. Jadi manusia kental dengan ingatannya, sehingga Allah menciptakan akal bagi manusia untuk seperti itu. Sehingga dengan akalnya itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika mendengar tentang malam, dia akan pikirkan itu. Ketika mendengar tentang siang, dia akan pikirkan itu. Karena hanya manusia yang bisa melakukan seperti itu. Dan manusia itu adalah manusia yang baik, bukan manusia yang tidak baik. Yang tidak berpikir tentang itu adalah manusia yang akhirnya akan menjadi sombong karena merasakan apa yang ada padanya adalah miliknya. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini kan memberikan sepintas saja, untuk akhirnya semua yang kita miliki akan kembali kepadanya ya. Kemudian di belakang aroda syukuro, dan bagi siapa saja yang ingin bersyukur atas semua itu. Jadi dengan Al-Furqan ayat ke-62 ini kita diajak untuk berpikir dan untuk bersyukur, karena itulah sebenarnya nilai manusia yang hebat. Selanjutnya di ayat yang ketiga, wa ma khalaqad dzakara wal unsa ya.
dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan juga keahliannya adalah menciptakan manusia pun akhirnya tidak disamakan. Allah bedakan itu. Kenapa perbedaan di dunia itu harus? Karena dengan perbedaan tersebut maka mereka akan saling mengukur ya. Seperti tadi, mengukur siang, mengukur malam. Kemudian manusia juga diukurlah. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat dimanapun itu di surat apapun Allah selalu menjelaskan ada dua sisi yang berbeda. Allah menciptakan atas itu langit, menciptakan bawah itu bumi. Dan pada akhirnya Allah pun menciptakan manusia dibagi dua. Yang satu ada ad-dzakaru, yang kedua ada al-unsa. Adalah manusia itu dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, qasaman bil qadiril azimi, yakni ya ayat ini mempertegas sumpah juga ya, sumpah bil qadiril azimi untuk yang berkuasa, al-azim yang maha agung. Siapakah itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan membuat siang bisa, membuat malam bisa, dan membuat cahaya bisa, menggelapkan cahaya pun bisa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Bil qadiril azimi, maka ada satu sifat atau karakter Allah itu al-qadiri, yang kedua al-azimi ya. Al-qadiri itu adalah berkuasa. Kita suka melihat di ayat-ayat yang lain, innallaha ala kulli syai'il qadir ya. Bentuknya beda, al-qadiru Al-Qadiru itu sama saja bahwa Allah itu maha kuasa ya. Al-Azim juga maha agung Allah itu. Nah, kemudian alladzi khalaqad dzakara wal unsa disebut maha kuasa, disebut maha agung karena Allah menciptakan ad-dzakara, laki-laki, wal unsa dan perempuan. Nah, dan kita juga akan disuruh ya, disuruh untuk berpikir bedanya laki-laki dengan perempuan itu apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penjelasan itu juga di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain. Semata menyuruh kepada kita untuk berpikir bahwa laki-laki itu punya kewajiban apa ya. Kemudian perempuan juga kewajiban apa. Dan ketika muncul kewajiban, muncul juga yang disebut hak, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang tentu harus diperhatikan dan harus dijalankan ya. Nah, tapi di sini dalam penciptaannya itu min ma'in wahidin ya. Diciptakannya laki-laki, diciptakannya perempuan min ma'in wahidin, dari satu air saja, dari sejenis air saja ya. Yang luar biasa, tapi air itulah yang menjadikan manusia hidup, laki-laki atau perempuan. Disebutnya adalah air mani. Dengan bahasa Arab disebutlah nutfah ya. Nutfah itu adalah sperma, adalah air mani. Nah, air mani ini disimpulkan ya dari bahasannya yang tentunya saya tidak bisa membaca semuanya karena terbatas dengan waktu ya. Di bawah ada disebut inna ba'dal ma'i yakunu tarotan sababan ya, sababan lil hamli. Bahwa air itu gitu, Allah menciptakan air memang banyak jenisnya ya di dunia ini, tapi ada air yang air itu ya dijadikan oleh Allah itu sababan lil hamli, adalah menjadi penyebab untuk satu kehamilan. Wa ukhra yakunu ghairu musta'iddin litalqihi ya. Dan yang lainnya ada air-air yang tidak siap untuk menerima. Yang dimaksud di sini penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada yang langsung ya, yang langsung jadi, ada juga yang yakunu ghairu musta'iddin litalqihi, yaitu air itu belum siap. Maka ketika ada seseorang ya, seorang ibu kemudian dinyatakan positif tapi kemudian keluar lagi ya. Itu artinya air belum siap untuk menerima apa yang seharusnya. Itu kan seharusnya jadi tetapi tidak menerima. Ini semata Allah juga yang menunjukkan bahwa penciptaan Allah pun berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya wal awalu yakunu min ba'dihid dikron ya. Dikrona. Nah, dan yang pertama
Allah itu menjadikan air itu, air mani atau sperma itu ya, menjadikan dari kumpulan para laki-laki. Ya, itu dakron, dakron, dakron atau dikron ya, kumpulan laki-laki. Wamin ba'dihil inas, wamin ba'dihil inasu, dan dari sebagiannya pun menjadi kumpulan para wanita. Jadi air yang tadi ketika Allah menciptakannya dari air mani itu ada yang langsung jadi tanda menerima. Ada juga yang belum jadi sehingga keluar lagi. Ketika Allah menciptakan air itu harus jadi, maka sebagian ada yang menjadi kumpulan laki-laki dan sebagiannya lagi menjadi kumpulan perempuan. Subhanahu maha suci dia, ma'adoma tahu, alangkah besarnya ya kekuasaannya, wa ajalla hikmatahu, dan begitu mulia kebijaksanaannya atau kebijakannya. La ilaha, tidak ada Tuhan, ilahual fa'alu, melainkan dialah yang melakukan lima yuridu, apa yang dia inginkan. Maka untuk yang keempatnya, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu beraneka ragam. Nah, maka domirkum di sini ditunjukkan kepada manusia, kepada kita, kepada para pembaca. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu beraneka ragam. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ya sebenarnya. Tapi usaha di sini bukan usaha mencari duniawi. Dalam hal ini lebih menunjukkan usaha berbuat amal kepada manusia dengan amalan yang berbeda-beda, itu pasti ya. Ketika seorang manusia beribadah kepada Allah, kita bisa memilih atau dia bisa memilih apa yang dia mau ya. Maka amalan misalnya, kalau kita mencari surga, amalannya bisa dengan zakat, bisa dengan saum, bisa dengan umroh, bisa dengan haji, bisa dengan kurban dan segala sesuatunya. Makanya di sini ada amalakum bentuk jamak, maka diperbolehkan mengejar rahmat Allah dan sampai ke surga itu tentu dengan usaha. Sejauh mana manusia berusaha untuk mencari itu ya. Ai inna amalakum ayyuhan nasu, yakni sesungguhnya amal-amal kamu wahai manusia, la mutaba'idatun mutafarriqatun ya, benar-benar berbeda jauh. Jadi amalannya berbeda jauh, maksudnya berbeda-beda, bermacam-macam. Ba'duha dolalun. Sebagian dari amalan-amalan tersebut dolalun. Ada yang menunjukkan kepada kesesatan ya. Wa imayatun, dan kebutaan. Wa ba'duha hudan wa nurun. Dan sebagiannya lagi ada yang menunjukkan kepada hidayah dan cahaya. Nah, inilah yang mengartikan sa'yun itu ya. Usaha di situ adalah di sini sangat menukik, ditujukan kepada usaha manusia untuk ya menjalankan hidupnya dengan baik. Karena pada akhirnya berbeda-beda juga tadi. Ada yang mencari surga, ada yang mereka ingin selamat, tapi justru yang dicari amalan-amalan yang menunjukkan atau membawa mereka ke neraka. Ya, karena di sini gambarannya ada tadi dolalun, imayatun, kemudian ada hudan dan nurun. Ini perbedaannya. Wa ba'duha yustahaqqun na'imu. Maka ya hasil dari usaha mereka itu, maka Allah memberikan hak kepada mereka, pada manusia itu. Apa yang pertama, yustahaqqun na'imu, diberi hak untuk mendapatkan kenikmatan. Wa ba'duha yustahaqqul adzabul alimu. Mereka diberikan hak untuk masuk ke dalam neraka yang sangat pedih, itu siksaan yang sangat pedih ya. Al-adzabul alimu, siksaan yang sangat pedih. Itu pun berdasarkan usaha yang mereka lakukan ketika di dunia. Tentu orang-orang yang terjerembab masuk ke dalam siksa api neraka itu adalah orang-orang yang dulu ya usahanya tidak apik ya. Usahanya tidak menyesuaikan dengan yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah serta Rasul-Nya. Maka semua berakibat. Suka disebut-sebut dunia adalah sebab-sebab
dan akhirat adalah akibat-akibat. Tentunya orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan kepada semua rukun iman itu, maka dia akan mempertimbangkan, akan membeda-bedakan mana yang seharusnya dicari olehnya dan mana yang seharusnya ditinggalkan, ya. Nah, maka di sini ditambah kama qala. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, yaitu surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45 ayatnya ke-21. Am hasiballadzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, ya. Nah, di sini diartikannya am hasiballadzina jatarahu sayyiati, apakah, ya, memperkirakan, apakah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan itu mempunyai perkiraan anna ja'alahum kalladzina amanu, bahwa kami akan menjadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya, ya, ini pertanyaan yang tidak harus dijawab tapi harus direnungkan, bahwa orang yang melakukan keburukan itu tidak akan sama diperlakukan oleh Allah seperti Allah memperlakukan orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Karena mereka memang berbeda, mereka tidak sama, mahyahum wa mamatuhum, ya. Di dalam kehidupannya, di dalam kematiannya, mereka tidak akan sama tentunya. Sa'a ma yahkumun. Andai saja mereka punya pendapat bahwa orang-orang yang melakukan keburukan dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh diperlakukan hal yang sama, sa'a ma yahkumun, maka alangkah buruknya, ya, alangkah buruknya mayahkumun, perkiraan mereka atau penilaian mereka. Nah, kemudian satu lagi waqala, dan Allah berfirman juga untuk menguatkan bahwa ayat-ayat itu memang saling berkaitan, saling menjelaskan, ya. Kalau dijelaskan di ayat ini, Allah memberi penjelasan lagi tentang itu di ayat yang lain. Maka kalau disimpulkan, tidak ada ayat-ayat yang bertolak belakang satu sama lainnya, tapi justru saling menguatkan, termasuk ayat-ayat yang ini. Satu lagi ada di surat Al-Hasyr, ya, surat ke-59 ayatnya ke-20. Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati. Ashabul jannati humul faizun, ya. La yastawi, tidaklah sama. Ashabun nari, penghuni neraka, wa ashabul jannati, dan penghuni surga. Iya. Kalau disamakan Allah tidak adil, ya, karena begitu jauh antara surga dan neraka. Antara penghuninya pasti jauh. Penghuni surga mendapat pahala, penghuni neraka mendapat siksa. Itu yang sudah ditetapkan sejak awal. Maka di akhirnya ashabul jannati humul faizun, dan penghuni surga itulah, ya, mereka yang mendapatkan kemenangan. Bisa diartikan mendapatkan kemenangan atau memperoleh atau kebahagiaan atau keuntungan, ya. Itu al-faizun mempunyai arti atau makna tentang kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada penghuni surga, ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, itu saja barangkali untuk penjelasannya, mohon maaf, ya. Waktunya diatur, karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya, semuanya menjadi bisa dimaknai dan difahami. Tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya andai terdapat kesalahan atau kekeliruan. Nanti barangkali akan ada perbaikan dari tim Bi'ah Quraniyah. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.